Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Edi dari Madrasah Aliyah Negeri Demak. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar bersama kita. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kinematika gerak lurus, dan untuk ini kita hanya terfokus pada soal, contoh soal dan pembahasannya. Oke, silakan untuk dicermati. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Pak Edi sampaikan dan juga nanti akhirnya bermanfaat bagi kalian. Untuk soal yang pertama, seseorang mengendarai mobil yang bergerak pada jalanan yang lurus dengan kecepatan tetap sebesar 15 meter per sekon. Terus tentukan. Yang pertama, kalian disuruh menentukan jarak yang ditempuh setelah 4 sekon dan juga 5 sekon. Terus untuk soal yang kedua, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Oke, dari soal ini tentunya kalian harus menganalisisnya dulu apa saja yang ada atau yang diketahui di dalam soal itu. Oke. Yang diketahui yang pertama adalah ini, kecepatannya adalah 15 meter per sekon, dan ini tadi dikatakan dalam soal bahwa mobil itu bergerak dengan kecepatan bergerak pada lintasan yang lurus. Ini bergerak pada jalan yang lurus, berarti ini termasuk dalam kategori gerak lurus. Terus kecepatannya tetap, karena kecepatannya tetap berarti dia masuk dalam kategori gerak lurus, lintasannya lurus terus beraturan. Jadi kecepatannya tetap, gerak lurus beraturan, atau yang disebut dengan GLB. Ini GLB. Terus yang ditanyakan adalah jarak. Jarak itu adalah S, dan juga untuk yang B itu adalah waktu, berarti T. Ini yang ditanyakan. Penyelesaiannya seperti ini. Pada GLB persamaan yang ada itu hanya ini. Ini S sama dengan V kali T. S sama dengan V kali T. Jadi sederhana sekali, nanti kalian saya yakin kalian bisa. S itu adalah jarak, V itu sama dengan kecepatan, terus T itu adalah waktu. Jadi S itu jarak atau perpindahannya. Tapi karena pada gerak lurus ini jarak itu sama, cenderung sama dengan perpindahan. Tapi yang dimaksud di sini adalah nilainya ya. Nah, jadi S sama dengan V kali T, jaraknya tadi ada yang ditanyakan, V-nya adalah 15, terus T-nya adalah 4. Jadi ini tadi kan V-nya 15, T-nya adalah 4. Jadi tinggal kita masukkan saja 15 kali 4. 15 kali 4 sehingga ketemunya adalah 60 meter. Ya, 60 meter. Terus untuk yang T sama dengan 5 sekon. T sama dengan 5 sekon itu S sama dengan V kali T juga, rumusnya sama, cuman T-nya yang diganti. Tadinya 4 diganti dengan 5, sehingga perolehannya adalah 75 meter. Jadi mudah sekali ini. Terus untuk yang soal yang kedua, yaitu untuk mencari waktu yang digunakan atau waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km tadi, V-nya itu adalah dalam meter per sekon. Maka 3 km ini harus kita rubah dalam meter. 3 km dirubah dalam meter berapa? 3 km dirubah dalam meter. Ya, 3 km dirubah dalam meter sama dengan 3000 meter. 3000, S-nya 3000, V-nya adalah perolehan dari T itu adalah 200 sekon. 200 sekon. Ini perolehan waktu untuk menempuh jarak 3 km. Oke, untuk soal berikutnya, soal yang kedua. Ini
sebuah benda bergerak, uh, sebuah benda itu bergerak, gerakannya itu ditunjukkan seperti pada grafik. Grafiknya adalah ini. Nah, ini seperti grafik ini. Terus kamu disuruh menghitung jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama 4 sekon, yang B itu 10 sekon dan C 1 menit. Oke, ini grafiknya. Dari grafik kita analisis dulu. Ini. Jadi untuk yang subu Z itu mewakili V, kecepatan, terus untuk yang subu X itu adalah T, waktu. Subu Z-nya adalah V, kecepatan, terus X-nya, subu X-nya adalah waktu. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa grafiknya itu berdatar. Jadi pada saat 4 sekon itu kecepatannya juga 5 meter per sekon. Pada saat 10 ini juga sama, berdatar ke sana tetap tadi. Artinya di sini bahwa dari grafik ini kita tahu bahwa gerak benda itu termasuk dalam kategori benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Kecepatannya tetap. Karena kecepatannya tetap berarti dia termasuk dalam kategori GLB. Jadi masih identik dengan yang soal yang sebelumnya tadi. Jadi ini termasuk dalam kategori gerak lurus beraturan GLB. Maka untuk menyelesaikannya pun ya berarti masih menggunakan persamaan yang sebelumnya tadi. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui. Ini yang diketahui adalah V 5 meter per sekon dan kecepatannya adalah tetap. Terus yang ditanyakan adalah ini, yang ditanyakan terus penyelesaiannya mirip dengan yang tadi. Jadi kan persamaan yang digunakan sama. Jadi S sama dengan V kali T. V nya adalah ini 5 meter per sekon, terus kali T jadi 20. Terus untuk yang T sama dengan 10 ini tinggal dimasukkan saja seperti yang tadi. Demikian juga untuk yang 1 menit. Ini 1 menit. Yang 1 menit ini kita harus buat karena B-nya adalah dan ya kita masukkan dalam persamaan V kali T ya sama V kali T ini inilah. Iya, kita perkenalkan dengan metode lain dalam menyelesaikan, yaitu ini adalah potongan grafik dari ini yang saya potong ini. Nah, ternyata nilai dari jarak itu sama dengan luas ini, luas yang dibatasi oleh grafik ini. Nanti kan sampai 4 saja. Nah, jadi kita potong sampai 4 saja. Berarti kan ini panjangnya ke sana 5, panjangnya ke sini 4. Maka luasnya ini kan 4, 5 kali 4 kali 4 kan 20. Dan nilai 20 ini kan sama dengan ini. Nah, ternyata berarti kesimpulannya itu adalah kalau kita menghitung jarak itu boleh kita menghitung luas daerah yang dibatasi oleh perubahan. Demikian juga untuk yang ini, untuk yang ya apa, yang 10 sekon luasnya adalah ini. Luas ini berarti kan ini sananya 5, ininya 10. Berarti 5 kali 10 50 sama dengan ini kan hasilnya. Mestinya juga akan sama dengan yang C ini C. Kan sampai 60, 5 kali 60. Jadi kesimpulannya selain kita menggunakan rumus ini V S sama dengan V kali T untuk menghitung jarak, itu kita bisa menggunakan luasnya. Jadi luas dari grafik itu, luas dari grafik yang dibatasi oleh kurvanya. Jadi yang dibatasi oleh garis ini dan juga yang di luasnya. Oke, gitu untuk soal yang kedua. Berikutnya soal yang ketiga. Ini soal yang ketiga. Seseorang mengendarai sepeda motor, mula-mula kecepatannya adalah 18 km per jam setelah 10 sekon. Kemudian kecepatannya menjadi 54 km per jam. Berapa kecepatan sepeda motor tersebut? Nah, tentunya dari ini kita harus uraikan dulu, apa kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Ini apa saja yang diketahui. Nah, ini yang diketahui adalah kecepatan V1. Kecepatan mula ya V1 itu 18 km per jam. Ini kita rubah dalam meter per sekon. Cara merubahnya gimana?
Cara merubahnya adalah dengan cara seperti ini. Ini tidak saya tuliskan, tapi kamu perhatikan ya. Cara merubahnya itu adalah 18 km. Itu kamu rubah ke dalam meter. Nah, kilometer ke meter itu kan dikalikan 1000. Artinya 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Berarti 18 kilometer berarti 18.000 meter. 18.000 meter. Terus jam. 1 jam itu kan sama dengan 3.600 sekon. 3.600 detik ya. Berarti untuk 18 km per jam itu sama dengan 18.000 meter dibagi dengan 3.600 sekon. Saya ulang, 18.000 dibagi dengan 3.600, sehingga perolehannya hasilnya itu adalah 15 meter per 5, perolehannya adalah 5 meter per sekon. Nah, demikian juga untuk yang V2 yaitu 54 km per jam, itu sama caranya, yaitu 54.000 dibagi dengan 3.600, sehingga perolehannya adalah 15 meter per sekon. Terus untuk T-nya tadi, T-nya di sini diketahui bahwa waktunya adalah 10 sekon, atau T 10 sekon. Ditanyakan adalah A percepatannya. Nah, penyelesaiannya adalah itu. A itu adalah delta V per delta T. Ini delta V per delta T. Delta V-nya adalah V2 dikurangi V1. Jadi 15 dikurangi 5 dibagi 10, sehingga hasilnya adalah 1 meter per sekon. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau soalnya itu yang diketahui itu dalam bentuk grafik? Nah, seperti ini. Terus kamu juga disuruh mencari percepatannya. Ada grafik semacam ini. Terus kamu disuruh mencari percepatan. Grafiknya adalah yang ke atas itu adalah V, terus yang mendatar adalah T. Jadi ini sudah masuk ke dalam gerak lurus berubah peraturan ya. Sudah masuk ke gerak lurus berubah peraturan. Nah, dari sini itu untuk mencari percepatannya, kalau kita menggunakan ini berarti kan kita harus mencari delta V dan juga delta T-nya. Nah, caranya adalah seperti ini. Nah, ini saya salin aja grafiknya. Nah, ini delta V-nya itu kita peroleh. Ini itu kan awalnya di sini kecepatannya adalah 4. Terus terakhirnya kan di sini, berarti kecepatannya kita tarik ke sana. Oh, kecepatannya adalah 12. Jadi kecepatan akhirnya itu adalah 12, kecepatan awalnya adalah 4. Berarti delta V-nya adalah berarti 12 dikurangi 4. 12 dikurangi 4 itu adalah 8 ya. 12 dikurangi 4. Jadi delta V-nya adalah 8. Terus T-nya, delta T-nya itu adalah waktu akhir. Ini di sini ini 8. Awalnya di 0, berarti waktunya itu adalah delta T-nya adalah 8. Jadi 8 dibagi 8 1. Ini tuh. Ini kalau diketahui bentuk grafik adalah caranya adalah seperti itu untuk cari A-nya. Selain itu, ini di dalam matematika itu bisa dikatakan bahwa A itu akan sama dengan apa? Sama dengan gradiennya. Oke. Ini ya. Ini sama dengan gradiennya. Jadi A itu sama dengan gradiennya. Oke, lanjut. Grafik kecepatan V terhadap T berikut ini menginformasikan gerak suatu benda. Jadi grafik ini menginformasi dari gerak dari suatu benda. Terus kamu disuruh tentukan perpindahan yang dilakukan oleh benda tersebut. Nah, ini perpindahan dari totalnya ini yang dilakukan dari berapa. Terus yang berikutnya kecepatan rata-ratanya. Kecepatannya kan mengalami perubahan. Ada di sini 6, terus di sini ada 9. Lah, secara rata-rata itu kecepatannya berapa? Terus pertanyaan yang C itu adalah percepatan benda selama 6 detik pertama. Berarti 6 detik pertama berarti
percepatannya dari gerak A sampai B. Gerak A sampai B. Terus yang D adalah percepatan dari B sampai C. Ini B sampai C. Oke, pembahasannya. Untuk yang pertama, mencari perpindahan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa untuk mencari perpindahan yang saya katakan sama dengan jarak tadi itu, untuk yang kasus ini sama dengan jarak, itu kita bisa mencari luasnya. Nah, kita bisa mencari luasnya. Maka perpindahan ini itu pun kita bisa mencari luas dari area yang dibatasi oleh grafik ini. Ini garis yang berwarna biru ini. Jadi, perpindahan bisa dicari dengan mencari luas di bawah kurva dengan memberi tanda positif jika di atas sumbu T. Jadi grafiknya itu ada di atas sumbu T ini, maka luas itu atau jarak perpindahannya itu kita beri tanda positif. Tetapi manakala nanti grafiknya itu berada di bawah sumbu T, maka kita beri tanda negatif. Nah, untuk yang kasus ini kan grafiknya berada di atas sumbu T, maka nanti kita beri tanda positif. Oke, dari grafik ini kan kita bisa lihat dari yang dibatasi oleh A sampai B ini bentuknya adalah segitiga. Nah, maka nanti kita bisa hitung bahwa ini adalah luas segitiga. Terus untuk yang dibatasi B sampai C ini bentuknya adalah sebuah trapesio, maka ini adalah luasnya nanti adalah luas trapesio. Nah, perpindahannya adalah merupakan luas segitiga tambah luas trapesio. Nah, luas segitiga itu kan rumusnya adalah setengah alas kali tinggi, sedangkan luas trapesium itu adalah setengah jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi. Ini jumlah luas trapesium. Oke, nah yang ini saya yakin kalian sudah sangat familiar untuk bahwa luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya adalah 6, tingginya adalah juga 6. Ini yang luas segitiga. Terus untuk yang luas trapesium, setengah dari jumlah sisi sejajar. Yang sisi sejajar itu adalah ini garis putus-putus ini dengan putus-putus yang ini, itu kan sejajar. Maka ini panjangnya berapa? 6. Terus yang ini berapa? 9. Berarti jumlah sisi sejajar itu adalah sama dengan 6 ditambah 9. Jadi setengah kali 6 plus 9 kali tingginya. Tingginya itu berarti ya sama dengan ini. Jarak antara dua sisi sejajar itu 6 sampai 18. Berarti 18 dikurangi 6. Jadi setengah kali 6 plus 9, ini yang jumlah sisi sejajar, dikalikan dengan tingginya. Tingginya adalah 18 dikurangi 6. Maksudnya tinggi di sini itu adalah jarak antara dua sisi sejajar itu. Jarak antara dua sisi sejajar itu. Jadi 18 dikurangi 6. Totalnya ketemunya adalah ini 108 meter. Oke, ini yang A. Jadi perpindahannya sudah ketemu, yaitu 108 meter. Oke, untuk yang B. Untuk kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu. Perpindahannya tadi kita sudah temukan, yaitu 108. Ini ya, 108. Terus waktunya adalah ini 18 sekon. Berarti 108 dibagi dengan 18. Ketemunya adalah 6 meter per sekon atau 6 meter sekon pangkat min 1. Inilah hasil dari V rata-rata, kecepatan rata-ratanya. Terus bagaimana dengan percepatannya? Percepatannya adalah begini. Percepatan benda pada gerak A dari A sampai ke B, dari ini sampai B, itu dapat ditentukan dengan mencari gradien dari grafik A ke B. Silahkan nanti untuk yang ini bisa dilihat di matematika, gradien, cara mencari gradien itu gimana. Atau kita juga bisa menggunakan rumus dari GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Ini di video sebelumnya untuk yang pas materi itu sudah saya sampaikan. Salah satu rumus dalam GLBB itu adalah ini, V sama dengan V0 plus A kali T. Nah, tinggal kita tuliskan dulu V-nya itu berapa, V0-nya berapa, dan T-nya berapa. Maka nanti A ini bisa kita V-nya itu adalah kecepatan akhir. Kecepatan akhir berarti kecepatan di titik B di sini ini. Nah, ini kita tarik ke sumbu V-nya. Oh, di titik B kecepatannya adalah 6. Terus kecepatan awal
kecepatan awal itu berarti di awal posisinya, yaitu di titik A. Titik A ini. Berarti ini kecepatannya adalah 0. Berarti V0-nya sama dengan 0, V-nya itu adalah 6, terus T-nya itu adalah 6 sekon. Ini kan dari A sampai sini. Ini kan waktunya 6. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan ini tadi, V sama dengan V0 plus AT, V sama dengan V0 plus AT, V-nya 6, V0-nya 0, plus A kali 6, T-nya 6. Sehingga A itu akan sama dengan 6 per 6, sama dengan 1 meter per sekon. Begitu. Nah, bagaimana dengan untuk yang percepatan yang dari B ke C? Sama. Yang penting kita tahu, harus kita tahu mana V-nya, mana V0-nya, dan T-nya. Nah, dari B ke C, berarti awalnya di B, akhirnya di C. Berarti ini V-nya, V akhirnya, kecepatan akhir di titik C, berarti 9 meter per sekon ya, kita tarik ke sana kan, 9. Terus ini tadi di B, itu kecepatannya adalah 6. V0-nya 6, terus ini V-nya 9. Terus waktunya itu dimulai dari 6 sampai ke 18. Berarti waktunya itu adalah sama dengan 18 dikurangi 6, yaitu 12 sekon. Nah, terus dari ini kita masukkan ke dalam rumus. V sama dengan V0 plus AT. 9 sama dengan 6 plus A kali 12. Sehingga kita peroleh A itu sama dengan 3 per 12 atau sama dengan 0,25. Seperempat ya, 0,25 meter per sekon. Berarti ini gerakannya dari A ke B ini dipercepat dengan percepatan 1 tadi, terus B ke C itu juga dipercepat dengan percepatan sebesar 0,25 meter per sekon kuadrat. Oke, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini ada dua kasus yang diilustrasikan dengan dua grafik ya. Nah, ini kamu disuruh mencari jarak dari benda yang bergerak, di mana grafiknya itu seperti ini. Sama dengan yang ini juga kamu disuruh mencari grafiknya jaraknya, tapi grafiknya beda dengan ini. Nah, oke, berapa jaraknya? Maka kita harus analisis per grafiknya. Oke, kita selesaikan yang atas dulu. Nah, ini grafiknya itu lurus gini, mendatar. Maka ini menunjukkan bahwa di grafik ini itu kecepatannya tetap. Karena kecepatannya tetap berarti dia masuk dalam kategori GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, dengan GLB kita selesaikan dengan rumus yang ada dalam GLB. Rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Jadi sini ini jaraknya kita tentukan dengan V kali T, yaitu 15 kali 15. 15 itu V-nya, ini 15. T-nya di sini juga 15. Nah, V kali T 15 kali 15 ini 225. Terus berikutnya untuk yang ini. Nah, untuk yang grafik ini. Nah, di sini sudah dituliskan GLB. Kenapa GLBB? Karena ini awal kecepatannya itu adalah 15. Jadi di titik sini itu kecepatannya 15. Terus turun, akhirnya malah di sini kecepatannya adalah 0. Bukan 20 ya. 0. Di detik ke-20 itu kecepatannya 0. Nah, kita bawa ke sana. Nah, berarti kan ini kecepatannya berubah. Karena ada perubahan kecepatan, maka berarti dia masuk dalam kategori GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Ya, termasuk dalam kategori gerak lurus berubah beraturan. Maka untuk menyelesaikannya berarti kita menggunakan rumus GLBB. Apa itu rumus GLBB-nya? Nah, ini seperti yang tadi untuk mencari A. Jadi V0 kita akhirnya dari V0-nya adalah 15, PT-nya 0. Waktunya adalah dari 15 sampai ke 20. 15 sampai ke 20 itu berarti waktunya adalah 5. 20 dikurangi 15. Nah, terus A itu sama dengan delta V. Ya, delta V dibagi dengan delta T. Delta V-nya itu adalah V akhir dikurangi V awal. Berarti 0 dikurangi 15.
0 dikurangi 15 dibagi dengan T-nya. T-nya adalah 5 nih. 0 dikurangi 15 itu min 15. Ini kurang min ya. Seharusnya ini min 15 per 5. Ketemunya adalah min 3. Ini sudah benar. Min 3. Min 3 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau sudah ketemu A, kita masukkan ke dalam rumus S-nya. Dalam GLVB, S itu sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Ini V0 T plus setengah AT kuadrat. Sehingga kita masukkan nilai-nilainya. V0 nya 15, T nya 5 setengah, A nya tadi ketemu min 3, dari T nya adalah 5 kuadrat, dan seterusnya. Nah, akhirnya ketemunya S nya adalah 37,5 meter. Ini S nya adalah 37,5 meter. Terus totalnya berarti jarak tempuhnya atau jarak yang ditempuh oleh benda itu adalah ini jarak ketika dia ber-DLB ditambah dengan ini ber-DLB, dan jarak yang ditempuh di sini ditambah dengan yang sini. Nanti S1 ditambah S20 225 ditambah 37 262,5. Ini pun kita bisa dengan cara yang lain, yaitu dengan cara grafik. Nanti kamu bisa pilih, boleh pakai yang ini atau boleh menggunakan cara grafik dengan cara menghitung luasnya. Cara menghitung luasnya gimana? Nah, yang pertama ini kan berarti persegi 15 kali 5, 15 kali 15 luasnya ini 225. Ini kan sama dengan ini. Terus berikutnya adalah menghitung segitiga ini. Nah, jadi gimana sih alas kali atau alas kali tinggi kedua lahannya kita simpel sekali. Jadi silakan kamu menggunakan cara yang ini, boleh menggunakan cara yang sudah dua-duanya benar, boleh dengan kedua-duanya atau hanya salah satu saja sudah benar. Oke, sekarang untuk yang kasus yang kedua, sama ini kamu disuruh menentukan caranya. Nah, ini yang kasus O sampai A ini adalah GLBB. Maka penyelesaiannya ya sama dengan yang kita. Nah, kita tentukan V0 dan PT-nya, terus kita gunakan S-nya. S sama dengan V0 plus setengah A T kuadrat. V0-nya adalah 0 karena titik awalnya ada di sini. Jadi V0 adalah 0. Terus titik akhirnya ada di titik A. Titik A kita tarik ke sana, berarti V-nya adalah PT-nya adalah 20. Waktunya adalah dari sini sampai sini 5. Jadi 4, 5, 6, 5. Terus A tetap T, PT V0 bagi dengan T 20 per 5, 4 meter per sekon kuadrat. Terus S-nya yang masukkan lagi, dia ketemu. Terus untuk yang A sampai B, nah ini juga diatur. Nah, V0-nya adalah posisi di sini, V akhirnya ada di sini. Jadi V0-nya adalah 20. Ini ya kita tarik ke sana di titik A 20. Terus VT-nya di titik B kita tarik ke sana berarti 60. Ini V0-nya 20, VT-nya 60. Waktunya adalah T-nya adalah 5. Jadi dari sini sampai sini. Kita bikin 5, sini 10. Berarti kan 5 sekon juga. Nah, gitu. Masukkan nilainya, ketemunya A-nya itu adalah 8 meter per sekon. 8 meter per sekon kuadrat A-nya. Terus kita masukkan ke rumus S. Akhirnya S-nya ketemu 200 meter ya. 200 meter, jadi 20 kali 5 ini 100. Yang ini juga hasilnya adalah 100 sama 120 200 meter. Totalnya berarti ya yang hasil yang pertama 50 ditambah 200 totalnya. Ini pun kita juga bisa selesaikan dengan cara luas, hitung luas. Nah, yang pertama hitung luasnya ini berarti ini segitiga dari setengah alas kali tinggi. Nah, ini setengah alas kali tinggi, setengah kali
alasnya adalah 5 kali tingginya 20 dengan 50, dan berikutnya hitung luas yang bentuknya adalah trapezio seperti yang awal tadi. Luas trapezio jumlah sisi sejajar dibagi 2 atau setengah jumlah sisi sejajar kalikan tadi rumus trapezio. Nah, berarti untuk luas jumlah sisi sejajar berarti ini 20 ditambah ini 60 ya, ini tingginya 20, yang ini tingginya 60. Jadi 60 tambah 20 dibagi 2 kalikan tinggi itu jarak antara dua sisi sejajarnya, ini sampai sini berarti 5. Bentuknya adalah 200. Totalnya pun akan ketemu yang nilai yang sama, yaitu 250, yaitu jumlah dari 50 dan 200. Oke. Itu mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami. Oke, ini yang terakhir. Untuk soal yang terakhir terkait dengan benda jatuh bebas. Jadi contohnya di sini adalah sebuah benda jatuh bebas dari lantai 6 sebuah gedung bertingkat dengan ketinggian 25 meter. 25 meter ini ketinggian dari lantai 6-nya, bukan tinggi gedungnya tapi lantai 6-nya. Nah, benda jatuhnya dari situ, berarti jatuhnya benda itu dari ketinggian 25 meter di atas tanah dengan G itu 10 meter per sekon kuadrat. G itu percepatan gravitasi. Oke, yang ditanyakan adalah kecepatan benda saat berada pada ketinggian 5 meter di atas tanah. Jadi misalnya di contoh sini, jadi gini, benda itu jatuhnya dari sini. Ini itu kalau diukur dari tanah, itu tinggiannya adalah 25 meter. Terus yang pertanyaannya adalah di sini ini kecepatannya berapa? Pas nyampe di sini kecepatannya berapa? Ketika ini itu 5 meter dari tanah. Ini yang A. Terus yang kedua, kecepatan benda saat menyentuh tanah. Pas nyampe di tanah ini, itu kecepatannya berapa? Nah, di sini kecepatannya berapa? Terus berapa yang C itu waktu yang dibutuhkan benda sampai di tanah. Dari sini sampai ke sini itu bendanya itu butuh waktu berapa? Dari saat dia jatuh sampai menyentuh tanah, butuh waktu berapa? Nah, itu yang ditanyakan. Oke, sekarang yang pertama dulu. Benda mula-mula pada ketinggian 25 meter dan ditanyakan kecepatan pada ketinggian 5 meter. Berarti benda mula-mula di sini terus ditanyakan pada ketinggian kecepatan pada ketinggian. Berarti benda itu akan menempuh jarak dari sini sampai sini. Jarak yang ditempuh ini ada yang dari sini sampai sini. Nah, ini itu kan berarti 25 dikurangi tingginya ini 5, 25 dikurangi 5. Berarti jarak yang ditempuh benda dari sini sampai sini adalah 20 meter. Nah, dari sini terus kita gunakan persamaan yang ada dalam L PP. Ini PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat terus 2B. Nah, harus mengingat bahwa untuk gerak jatuh bebas itu V0-nya sama dengan 0. Kenapa begitu? Karena untuk gerak jatuh bebas itu kan seolah-olah benda ini kamu pegang terus kamu lepaskan gitu aja. Jadi tidak ada kecepatan awal. Nanti V0-nya sama dengan 0. Jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat terus 2GH. Berarti V0-nya 0 terus plus 2, G-nya dari 10, H-nya adalah 20, sehingga ketemunya adalah 400. Itu VT kuadrat. Berarti VT berarti kan akar dari 400, ketemunya adalah 20 meter per sekon. Ini VT-nya. Jadi kecepatan di sini itu adalah 20 meter per sekon. Nah, sekarang kecepatannya pada saat menyentuh tanah gimana? Sama, rumus yang kita gunakan sama. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Cuman H ini yang tadinya kita isi dengan 20, kita ganti dengan 25. Kenapa 25? Karena dari awal dia jatuh sampai ke tanah itu jaraknya adalah 25. Itu.
akhirnya sini kan VT kuadrat kan sama dengan 500, berarti VT sama dengan akar dari 500. Akar dari 500 itu adalah 10 akar 5, 10 akar 5 meter per sekon. Oke, sekarang tinggal yang terakhir, yaitu waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai di tanah. Kita gunakan rumus yang lain dari GLBB, yaitu VT sama dengan V0 plus GT. Ini, nah VT-nya tadi udah ketemu saat di tanah, itu 10 akar 5, ini 10 akar 5, V0-nya adalah 0, plus GT, G-nya adalah 10 kali T. Nah, sehingga kan 10T sama dengan ini. Berarti T sama dengan 10 akar 5 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah akar 5 sekon. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya untuk gerak jatuh bebas itu pada dasarnya dia adalah juga GLBB, gerak lurus berubah berat kurang. Cuman pada gerak jatuh bebas itu V0-nya itu adalah 0, terus A-nya atau percepatannya itu kita ganti dengan G, percepatan gravitasi gitu. Jadi yang rumus-rumusnya sama antara gerak jatuh bebas dengan GLBB, cuman yang membedakan adalah bahwa V0-nya itu 0, terus A-nya itu adalah percepatan gravitasi G, yang nilainya adalah 10, biasanya 10, jadi nilainya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, begitu. Mudah-mudahan kalian paham, dan terima kasih kalian sudah melihat video ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.